Baik, shalom saudara kami yang ada di rumah pada pagi hari ini. Mari kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan waktu kesempatan bagi kita. Kita boleh sehat semuanya, kita boleh bernafas dengan leluasa. Itu semua berkat karena itu Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka kita akan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sungguh kasih-Mu tiada bertepi Tuhan, dan hati-Mu tiada terselangi. Sungguh baik-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi,
anugerah-Mu saja Tuhan, kami boleh bersyukur dan menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tiada pernah kita lakukan kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Karena Dialah yang menuntun tiap langkah kita. Dia selalu pegang tangan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang tanganku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau-lah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang tanganku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau-lah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau-lah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, katakan sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita angkat wajah kita. Kita angkat tangan kita. Kita sembah Allah yang memberikan kemurahan. Allah yang memberikan janji-janjinya bagi kita. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada
bagiku. Oh haleluya, benar Engkau Tuhan yang hebat, yang ajaib Tuhan bagi kami. Karena kasih-Mu tidak ada pernah kami bisa menyelami Tuhan. Segala Tuhan Yesus kebaikan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami hanya bersyukur dan memuji Engkau. Kami hanya menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang senantiasa menyatakan segala yang terbaik bagi kami Tuhan. Bahwa janji-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Janji-Mu adalah kemenangan bagi kami. Janji-Mu adalah sukacita dalam hidup kami Tuhan. Maka kami terus pegang Engkau Tuhan. Kami terus pegang janji-Mu. Kami percaya akan sabda-Mu. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu tak pernah gagal. Firman-Mu tiada pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan, jiwa kami senantiasa haus kepadamu. Rindu kami hanya kepadamu saja Tuhan. Hanya Engkau yang selalu ada di dalam hati kami Bapa. Karena Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan, kami bersyukur menyala seperti Engkau Tuhan. Tiada pernah kami berhenti untuk terus memuji-muji Engkau. Bahkan kami rindu Tuhan untuk menyembah Tuhan. Terlalu ajaib. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat-saat ini kami butuhkan Engkau. Kami rindukan Engkau Bapa. Karena Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Shalom. Selamat merayakan hari Pentakosta. Pada hari kenaikan kita berbicara mengenai mengapa Yesus naik ke surga. Salah satu diantaranya adalah untuk memberikan rohnya. Selain menyediakan surga untuk kita, Dia juga memberikan rohnya kepada kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 dimulai ayat 5. Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah bisa saya baca ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa,
tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Baik. Pentakosta di dalam bahasa Yunani artinya adalah hari yang ke-50 setelah hari Paskah. Sedangkan hari Paskah ini adalah hari perayaan di mana orang Israel keluar dari Mesir. Nah, jadi Pentakosta bagi orang Israel adalah ucapan syukur atas hasil panen gandum. Dan setelah mereka habis panen gandum, mereka berpesta merayakannya sampai 7 minggu. Jadi itu ditulis di dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-10. Jadi setelah itu maka 49 hari baru ke-50. Nah, dalam perjanjian baru itu dihubung-hubungkan dengan turunnya Roh Kudus setelah Paskah, setelah kebangkitan, atau ya hari kebangkitan Yesus. Setelah 40 hari Dia bangkit dan Dia naik ke surga, dan Ia menampakkan diri di bumi ini selama 40 hari itu. Dan 10 hari Ia naik, Dia mencurahkan rohnya kepada orang-orang kudusnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, jadi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 dan 4, Yesus berkata begini, kamu jangan pergi dulu meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus sudah berjanji waktu Dia mau naik, kamu jangan tinggalkan dulu Yerusalem sampai akhirnya kamu menerima janji Bapa. Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 5 dikatakan. Nah, jadi itulah cerita besar yang dimaksud dengan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Hari yang ke-50, 40 hari Dia di dunia ini setelah kebangkitan. 10 hari Dia naik ke surga, dicurahkannya lah Roh Kudus. Dan orang Kristen menyebutnya itu adalah hari Pentakosta atau hari yang ke-50. Dalam nats yang kita baca ini tadi ada 2 kehidupan. Hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Itu yang kita bahas, yang kita dijelaskan di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-17 tadi. Jadi di dalam ayat 5 Roma pasal 8 ayat 5
dikatakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi ada dua kehidupan di sini, hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Nah, maksudnya hidup dalam daging adalah hidup menurut kedagingan. Bukan berarti kita sudah nggak hidup dalam daging lagi, tapi hidup kedagingan, duniawi sekali. Itu maksudnya. Tapi kita lihat betapa ngerinya orang-orang percaya yang tidak menyadari hal ini, bahwa walaupun mereka orang Kristen, tapi mereka tidak pernah membahas mengenai Roh Kudus. Orang-orang berkata, itu dulu, bukan sekarang. Kenapa ada banyak gereja yang tidak membahas ini, Roh Kudus ini? Karena mereka tidak menerima Roh Kudus, jadi mereka tidak tahu menjelaskan itu. Karena kalau seseorang belum pernah pergi ke Bali, walaupun dia baca itu Bali indah begini, kalau dia tidak pernah ke Bali, dia nggak tahu menceritakan Bali. Hanya katanya. Tapi kalau dia sudah ke Bali atau ke Singapura atau ke kemana-mana, kalau dia sudah pergi ke sana, dia mantap menceritakannya karena pengalaman hidupnya. Demikian banyak orang Kristen. Kalau berbicara mengenai Roh Kudus itu alergi, nggak suka dia. Karena dia belum mengalami bagaimana hidup dalam roh. Karena Alkitab jelas-jelas dikatakan hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Jadi orang Kristen, kalau hanya orang Kristen saja, karena beberapa minggu mungkin yang lalu saya katakan bahwa kalau kamu tidak dibaptis dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yesus yang langsung mengatakan pada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang kita bahas dulu mengenai hidup daging. Saya bacakan sebentar. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Artinya hanya mengingini, menyenangi, memperhatikan, memuaskan tabiat manusia berdosa. Itu artinya hidup dalam daging, hanya memuaskan tabiat hidup berdosa ini. Ada ditulis di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Nah, itulah menurut daging atau roh. Ini judulnya juga, hidup menurut daging atau roh. Nah, dijelaskan di dalam ayat 19 Galatia pasal 5, dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, itulah hidup dalam daging. Hidup di dalam daging. Lalu apa yang dikatakan lagi oleh firman Tuhan? Itu termasuk juga kedagingan itu ialah menyenangi obat bius mungkin ya, pornografi, tayangan-tayangan yang berbau mistis, horor, mentalis, ilusionis. Ini semua ini perbuatan daging. Bukan hanya pencemaran seperti tadi itu. Jadi kalau Anda orang Kristen masih suka menyaksikan tayangan-tayangan pornografi, tayangan-tayangan yang berbau mistis, mentalis, itu Anda harus berhenti dari situ supaya berbalik kepada hidup dalam roh. Nah, jadi di ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap
Allah. Jadi kalau manusia hidup dalam daging saja tanpa hidup dalam roh, berarti ia adalah seterunya Allah, lawannya Allah, musuhnya Allah. Kalau hidup dalam daging, dia adalah seterunya Allah dalam ayat 7. Dan ayat 8 dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, jadi hidup menurut daging akan mati ke neraka. Ayat 13. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kamu akan mati. Kamu akan ke neraka. Kamu akan kena hukuman yang kekal. Bagaimana orang Kristen? Hidup apa? Memang kita hidup dalam daging, tetapi bukan kedagingan. Kita hidup di dunia, tapi tidak duniawi. Jadi hidup kedagingan ini, bahwa kita harus melawannya. Dan harus diperangi secara terus menerus. Tidak cukup melakukan doa peperangan hanya 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu atau satu bulan, puasa 1 kali 1 bulan untuk melawan hidup kedagingan. Tidak. Hidup kekristenan itu adalah dari hari ke hari, dari hari ke hari. Karena kita harus melawannya, sebab itu adalah pekerjaan iblis. Iblis datang bukannya sebulan sekali bikin jadwal, tetapi tiap hari, tiap ada kesempatan, bahkan dia menciptakan kesempatan supaya dia bisa masuk dalam diri manusia. Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi menjadi orang Kristen mudah kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak hidup dalam roh, kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang tidak mudah. Kacau. Karena antara batin kita dengan daging kita ini bertentangan. Karena kita sudah percaya kepada Yesus, Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah mengambil kita dari pegadaian kepada dosa, pada iblis. Jadi kita yang percaya mengaku Yesus adalah Tuhan sudah diselamatkan, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, kamu sudah diselamatkan. Nah, orang-orang yang sudah diselamatkan percaya kepada Yesus Kristus bukan berhenti sampai di situ. Tiap hari harus melawan pekerjaan iblis, karena dia akan mengganggumu terus, karena ia akan mengacaukanmu terus, karena dia akan melawanmu secara terus menerus. Itu sebabnya setiap hari orang Kristen harus melakukan doa peperangan. Tiap hari, bukan hanya 1 kali 1 minggu. Tiap hari orang Kristen harus melakukan doa peperangan. Iblis, aku katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa menguasai aku, sebab aku sudah menyerahkan hidupku kepada Yesus. Aku milik Yesus, jadi engkau tidak berhak atasku. Sekarang kuperintahkan kau, tinggalkan aku, tinggalkan rumah tangga kami, keluarga kami, tinggalkan hidupku, tinggalkan pikiranku, tinggalkan mataku setiap hari, tinggalkan tubuhku, jangan jamah kesehatanku. Tiap hari orang Kristen harus mengatakan, kalau tidak, orang Kristen inilah orang yang akan kalah hidup kedagingan. Dan hidup kedagingan katanya bertentangan dengan Allah, dan dia akan masuk ke neraka. Jadi kita harus melawan iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lari loh, bukan berjalan pelan-pelan. Ketika kita tunduk kepada Allah dan kita memerintahkan dia, maka dia akan lari daripadamu. Kencang dia lari meninggalkan. Maka tiap hari harus melakukan doa peperangan. Jadi itulah hidup. Di dalam Roma pasal 8 ini ada 2 kehidupan di situ.
kehidupan dalam daging, dan kehidupan dalam roh. Sekarang kita akan berbicara mengenai hidup oleh roh. Mencari dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus adalah memusatkan pikiran kepada hal-hal yang dari Allah, yang berlawanan dengan hidup daging. Karena dalam ayat yang sama juga itu dikatakan, ayat 5 Roma 8 katakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi memikirkan hal-hal yang dari roh, mencari keinginan roh, tunduk kepada pimpinan roh, memusatkan perhatian kepada hal-hal yang dari Allah. Itu lawannya daripada hidup menurut daging. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita di dalam ayat 13. Roh oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi perbuatan-perbuatan daging kita ini kalau kita kalahkan, kita matikan, kita akan hidup. Kalau ayat kalimat di atas pada ayat yang sama, ayat yang kelima dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Jadi sekarang kita melihat jelas perbedaannya orang Kristen tulen atau orang Kristen kaleng-kaleng. Kalau orang Kristen kaleng-kaleng, ya itulah yang hanya menginginkan kesenangan sesaat, kegembiraan sesaat, kenikmatan sesaat, yang menyenangkan hati iblis, yang menyenangkan hatinya sendiri, tetapi sudah bertentangan dengan Allah, melawan Allah. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan naik ke surga, supaya rohnya dicurahkannya kepada orang percaya, supaya orang percaya mendapat pertolongan dari Tuhan oleh Roh Kudusnya untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Karena daging ini memang sangat menyenangkan, menyukai banyak orang, disukai oleh banyak orang, dan mudah dilakukan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi perbuatan-perbuatan roh dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan peperangan yang hebat antara pikiran kita dan hati kita. Tetapi tandas sekali, jelas sekali dikatakan, diajarkan hidup oleh roh di dalam Roma pasal 8 ini. Tidak ada yang kabur di sini, jelas. Tidak ada yang harus ditafsir-tafsir. Dia sudah mempunyai pengertian yang jelas. Jadi kalau mau menjadi anak Allah, ayat 15, kalau mau menjadi anak Allah, ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Itu telah menjadikan kamu anak Allah. Apa rupanya hasilnya kepada kita kalau kita menjadi anak Allah? Ayat 17, kamu akan menjadi ahli waris, dan jika kita adalah anak, maka kita juga
adalah ahli waris. Nah, jadi berpikir sekarang dalam kehidupan masing-masing. Sebetulnya mungkin bisa berkata kepada diri sendiri, aku ini hidup oleh daging atau hidup oleh roh? Aku ini kedagingan, duniawi kah? Atau aku hidup dipimpin oleh roh? Anda sendiri tahu tindakan saudara setiap hari. Jelas-jelas dikatakan kalau kamu hidup dalam daging, kamu seterunya Allah, musuhnya Allah. Karena daging dengan roh itu bertentangan, berlawanan, tidak sejajar dengan kehendak Tuhan. Menjadi anak Tuhan adalah memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Ya, ayat 15 itu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh sebab itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi dia Bapa kita. Bapa kita, bagaimanalah seorang Bapa dengan anak? Bahwa kalau ada harta orang tuanya itu warisannya ya ke anak-anak. Makanya kita dikatakan adalah ahli waris. Kita manggil dia ya Aba, ya Bapa. Sekarang di dalam Markus 14 ayat 36 juga dikatakan mengenai memanggil Bapa, Aba, ahli waris. Jadi pertanyaannya sekarang, mungkin saudara pernah dulu menerima kuasa Roh Kudus. Mungkin di gereja ketika ibadah raya atau ketika penyusulan Roh Kudus, ibadah penyusulan Roh Kudus 10 hari. Atau mungkin ketika saudara berdoa sendirian di kamar, saudara merasakan api itu membakar saudara dan mulutnya tidak bisa dikendalikan, tapi dipimpin oleh Roh bagaimana harus berdoa, dan karunia-karunia Roh Kudus itu Anda terima, atau buah-buah Roh Kudus itu nampak. Galatia 5 ayat 22 mungkin nampak itu buah-buah Roh Kudus, tetapi berapa lama? Masih bertahankah sampai sekarang? Ini masalahnya. Karena yang menjadi lucu ialah orang-orang terlalu bangga dengan pengalamannya masa-masa yang lalu. Ya, dulu aku sudah penuh Roh Kudus. Dulu aku sudah menerima Roh Kudus. Aku berbahasa asing, berbahasa roh. Dan saudara merasakan api itu membakar saudara. Tapi pertanyaannya adalah sekarang. Karena kalau Tuhan datang sekarang, dia tidak tanya pada masa yang lalu. Tetapi kalau Yesus datang, apakah dia menemukan Roh Kudus? Apakah dia menemukan iman? Nah itu sekarang. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang Pentakosta, bukan berarti kita gereja di aliran Pentakosta, tetapi kita merasakan suasana Pentakosta itu. Masih bertahankah sampai hari ini? Atau hanya pada waktu itu saja? Yang Tuhan mau kita berjalan terus dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya pentingnya Roh Kudus itu, lalu Tuhan memberikan rohnya. Jadi dalam Kisah Rasul dikatakan waktu itu adalah hari raya besar. Seluruh orang Yahudi yang pergi ke seluruh dunia, yang tinggal di seluruh dunia, pulang. Dan murid-murid itu menunggu di Yerusalem. Mereka berdoa di situ. Jadi ada mungkin 120 orang di sana. Mereka berdoa. Dan mereka berdoa dengan bahasa-bahasa orang-orang lain yang dari luar negeri. Lalu heranlah mereka. Heranlah mereka. Jadi orang Pentakosta, orang Kristen sudah lahir baru, yang betul-betul sudah dikatakan lahir baru, sudah dibaptis dari air dan Roh Kudus. Apakah masih ada suasana Pentakosta itu saudara rasakan? Kalau itu sudah tidak lagi, masih ada kesempatan sekarang untuk memintanya kembali kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan ampuni aku.
karena aku tidak menjaga urapanmu terus tinggal dalam hatiku. Aku terlalu terpesona, terlalu terlena oleh masalah, terlalu terpengaruh aku dengan kemiskinan, atau dengan kekayaanku, atau dengan masalahku. Sekarang katakan kepada Tuhan, Tuhan ialah rupanya kalau aku hidup dalam daging saja, aku menjadi musuhnya Tuhan, dan aku tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi ketika aku hidup dalam roh, aku mematuhi Allah, aku mendengarkan suara Allah, aku dipimpin oleh Allah, aku begitu dekat kepada memanggil kau Aba, ya Bapa. Perlu di-refresh ulang kembali, karena harus terus menerus. Tidak percuma Tuhan Yesus naik ke surga mencurahkan rohnya, lalu untuk apa kalau tidak ada kegunaannya? Supaya menolong kita. Dia tahu bahwa kita manusia lemah, manusia berdosa, tidak kekuatan apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa untuk mengalahkan semua keinginan dosa. Tetapi roh itu menolong kita. Sedangkan di dalam Roma 10 juga dikatakan, Roma 8 juga dikatakan bahwa roh itu membantu kita di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita tidak tahu bagaimana caranya untuk berdoa, tapi roh itu membantu kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Nah, jadi Roh Kudus itu harus dimiliki setiap orang, harus dimiliki oleh setiap orang, supaya roh itu betul-betul memimpin ucapan kita, memimpin pikiran kita, memimpin hati kita, memimpin tangan kita, pergerakan kita, dikendalikan kepada semua kehendak Tuhan. Kalau dengan keinginan kita sendiri, kita tidak mampulah. Daging ini masih terlalu kuat mempengaruhi kita. Kiri kanan muka belakang ada saja. Tetapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, dengan sendirinya Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita akan mudah menjalani kehidupan kita ini, walaupun tampaknya sukar, suram, dan tidak bisa kita atasi. Tetapi Roh Kudus bisa memecahkan setiap masalah kita. Roh Kudus bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi bagi saudara yang tidak penuh Roh Kudus, yang belum pernah diurapi Roh Kudus, harus minta. Ini waktunya, jangan main-main lagi. Tidak terlalu lama lagi, mungkin tidak selama yang kita pikirkan itu. Karena ada banyak orang yang mati, dia belum mau Tuhan datang. Alasannya mempersiapkan diri, padahal karena takut mati ke neraka atau tidak ke surga. Jadi dia mau mencoba mengulur-ulur waktunya Tuhan. Lalu dia pikir, belum secepat ini. Nanti kalau sudah tua, aku mungkin sudah bebas dari tanggung jawab, aku bisa lari sana. Siapa tahu tidak selama itu Tuhan sudah datang. Kemana kita ini? Kemana kita? Ngeri, hanya melihat kuburan sedang dipersiapkan oleh orang-orang untuk menanti kematian orang-orang yang jadi korban COVID. Kita pun merasa merinding. Ada spesial, belum ada orang mati, sudah digali, sudah dipersiapkan kuburan orang-orang yang mau mati. Nggak tahu siapa yang mau akan mati, tapi pasti ada orang mati. Itu saja sudah ngeri. Apalagi ke neraka. Nggak ada alasan lagi untuk berlenga-lenga sekarang. Tidak ada alasan untuk tidak mendengarkan kuasa Roh Kudus sekarang. Mujizat akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Mujizat itu akan terjadi apabila Roh Kudus itu ada atas kita. Ketahuilah, dikatakan di dalam ayat 17 bahwa kita adalah ahli waris, akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Waduh, luar biasa. Dan akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wah, luar biasa. Jadi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ayat 9. Tetapi
kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Berarti milik setan. Ke neraka. Kalau dia tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Kalau kamu tidak memiliki roh Kristus, kamu tidak milik Kristus. Kamu tidak memiliki roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Hanya orang-orang yang memiliki roh kudus, roh Kristus yang menjadi milik Kristus, yang akan dipertanggungjawabkannya, yang akan dibelanya, yang akan dilindunginya, yang akan disokongnya, yang akan disembunyikannya dari semua kejahatan dunia ini. Maka semua orang Kristen yang akan mendengarkan video ini, kalau belum memiliki roh Kristus, belum mengerti apa hal itu, bacalah Alkitab ini, bacalah Roma 8 ini berulang-ulang, dan katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku belum tahu apa artinya ini. Aku belum mengerti apa artinya ini. Tolong katakan kepadaku. Kalau dengan jujur, dengan sujud, dengan betul-betul dengan segenap hati datang kepada Tuhan, bertanya, pasti Tuhan menjawab saudara. Pasti Tuhan menjawab saudara. Kalau saudara belum memiliki roh Kristus, Anda bukan milik Kristus. Kalau saudara tidak memiliki roh kudus, hidupmu akan menjadi hidup dalam kedagingan, dan itu adalah seterunya Allah. Masuk ke neraka, masuk pada kematian sampai selama-lamanya. Jadi orang Kristen, ini kita merayakan hari Pentakosta. Jadi suasana Pentakosta itu harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, supaya betul-betul kita tertolong dalam menghadapi hari-hari ini. Sekali lagi, kalau kamu bukan memiliki roh Kristus, kamu tidak milik Kristus. Memang kasar, kejam kelihatannya, terlalu berat kelihatannya. Jadi orang Kristen bisa tidak berdoa setiap hari, bisa tidak baca Alkitab setiap hari. Itu karena hidup saudara kedagingan, hidup duniawi. Karena saudara mampu melewatkan hari-hari 24 jam tanpa memberi waktu kepada Tuhan 10 atau 15 menit untuk berdoa, dan 10 menit baca firman Tuhan. Itu berarti karena saudara bukan milik Kristus. Kalau saudara milik Kristus, saudara akan rindu membaca surat-surat Kristus, surat-surat cintanya Tuhan kepada orang percaya. Jadi jangan munafik berkata Anda milik Kristus, tapi saudara tidak berdoa setiap hari. Jangan munafik. Anda bukan milik Kristus kalau tidak mau berdoa setiap hari di luar doa makan. Anda bukan milik Kristus. Kalau saudara milik Kristus, Anda akan hidup dalam Kristus. Jadi neraka. Jadi dua kehidupan di sini, hidup daging, hidup dalam roh. Pilihlah. Kalau mau mati, hiduplah dalam kedagingan. Kalau mau hidup yang kekal, hiduplah dipimpin oleh roh, dan mintalah roh itu masuk dan tinggal di dalam hatimu. Dia akan membawamu kepada jalan-jalan kebenaran. Mau jadi ahli waris, terimalah dia jadi bapamu, juru selamat yang hidup. Sekali lagi, saya tantang saudara yang belum paham artinya penuh Roh Kudus itu, baca saja ini ayat ini, baca saja ini pasal ini berulang-ulang
dan berdoalah kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan pengertian aku. Aku tidak mau ke neraka, aku tidak mau musuhnya Tuhan, aku tidak mau mati, aku tidak mau ketinggalan ahli warisku, tapi aku mau hidup bagi Yesus, hidup ke surga, karena Yesus sudah mati untuk aku. Katakan kepada Tuhan, jangan percuma menjadi orang Kristen namanya Pentakosta, tapi suasana Pentakosta itu tidak pernah didalaminya satu hari pun juga. Dia hanya mendengar saja, tetapi dia tidak mengalami suasana Pentakosta. Kecian delo, kasihan, ke nerakalah bagianmu. Karena kalau kita telah menjadi milik Kristus, hidup oleh Roh, kita akan taat kepada Kristus setiap hari. Haleluya, haleluya. Kita bernyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajar, ajar Tuhan, ajar nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang dimenang, Yesus namanya. Saya percaya orang yang mengarang lagu ini adalah orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sebab dia tahu apa kegunaan Roh Kudus, dan dia mengatakan, aku tidak dapat hidup sendiri tanpa Roh-Mu, dan Roh-Mu lah akan membawaku kepada setiap kebenaran-Mu, supaya aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ini adalah pengalaman orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata-katanya sederhana, rapi, tapi betul-betul menusuk, mempengaruhi, membongkar apa isi hati kita. Apakah saudara yang mendengarkan ini tahu betul hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari atau tidak? Ketika saudara hendak bersalah, lalu dia berkata jangan. Kalau ketika saudara harus mengambil keputusan yang salah, dan Roh itu berkata jangan, stop, hentikan itu. Saudara pernahkah merasakan itu dipimpin oleh Roh tiap hari? Kalau belum,
Saudara harus tahu betul, kalau saudara tidak memiliki roh Kristus, Anda tidak milik Kristus. Anda seterunya Kristus. Anda akan mati ke neraka. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Baca berulang-ulang itu Roma pasal 8. Mungkin saudara mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 17. Berulang-ulang. Nah, itulah Yesus mengatakan, jangan pergi dari Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, pergi kemana-mana, tunggu di sini sampai janji itu datang kepadamu. Dan 10 hari dia menunggu-nunggu. Yesus mencurahkan rohnya. Yesus menggenapi janjinya. Kalau saudara menunggu. Mungkin 10 hari saudara berdoa. Mungkin 5 hari juga saudara berdoa. Mungkin 3 hari, mungkin 3 jam, mungkin 1 jam. Tuhan bisa memberikan, dia tahu apakah saudara rindu atau tidak. Penting bagi orang Kristen menyadari hal ini. Penting bagi orang Kristen menyadari hal ini. Hidup atau di dalam daging atau hidup oleh roh. Daging ini mematikan, membawa kebinasaan, membawa penyesalan seumur hidup, neraka, selama-lamanya api yang membara terus menyala-nyala. Tidak mati kita, tidak mati dia di dalam neraka itu. Hidup tetapi terbakar terus. Bayangkan betapa menakutkan itu. Tapi hidup oleh roh. Ketika kita mati kembali kepadanya, kita disongsong oleh malaikat-malaikat surga. Ada nyanyian-nyanyian surga yang dinyanyikan, dan tangannya menyambut kita dan berkata, marilah pulanglah anakku, sabaslah engkau. Haleluya. Tuhan, orang Kristen harus tahu semuanya. Orang Kristen harus sadar betul semuanya. Orang Kristen harus mengalami ini, yaitu hidup oleh roh, supaya tidak sia-sia Kristenannya. Walaupun sudah nenek moyangnya sudah menjadi orang Kristen, tetapi dia tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Tidak mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Tidak pernah merasakan kepuasan rohani. Uang tidak menjanjikan kepuasan rohani. Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, bukan seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini perayaan hari Pentakosta. Betul-betul orang Kristen harus merasakan suasana Pentakosta itu. Haleluya. Tuhan terima kasih. Haleluya. Saya nyanyikan satu ayat saja yang di atas. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Kita juga semua begitu. Tidak bisa kita jalan benar tanpa roh, tanpa roh, tanpa roh. Haleluya. Semua jemaatmu yang ada di Trinity Tuhan, Tuhan tahu siapa mereka dan bagaimana mereka. Apakah mereka sekarang ini sedang hidup dekat dengan Tuhan? Mungkin didorong oleh situasi yang mencekam ini. Mungkin didorong oleh persoalan yang mendunia ini. Saya merasa bahwa harusnya lah demikian. Siap-siap. Siap-siap. Yesus Tuhan berkati semua jemaatmu. Berkati yang akan menyaksikan video ini semua, dimanapun mereka berada, tak terkecuali. Supaya Tuhan mengurapi semua dengan kuasa Roh Kudus. Mengurapi semua dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami semua yang ada di sini
Supaya kami sadar betul bahwa kami membutuhkan roh itu tiap waktu, tiap detik. Amin. Haleluya. Berkati semua gereja Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Di Indonesia, di negara lain Tuhan, gereja Tuhan bertahan sampai hari ini. Roh Kudus bakar semua gereja Tuhan, bakar semua dengan api Pentakosta, supaya gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan menyala, gereja Tuhan berkobar-kobar, gereja Tuhan memberitakan Injil, gereja Tuhan menantikan melakukan apa yang Tuhan kau mujizat demi mujizat, mujizat, yaitu keselamatan orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Juru Selamat, terima kasih Engkau naik ke surga, supaya Engkau memberikan roh-Mu kepada kami menjadi penolong, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak tergeletak. Tuhan, tangan-Mu akan pegang kami. Haleluya. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengarkan video ini. Haleluya Yesus, berikanlah kepada kami pengertian yang jelas bahwa kami membutuhkan roh itu. Haleluya, haleluya. Berkati bangsa kami Indonesia ini. Berkati Indonesia. Berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Supaya dunia tahu bahwa ada Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Amen. Tuhan yang hidup. Amen. Tuhan yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Manusia tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik, tapi oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, oleh iman kami kepada Yesus Kristus. Tuhan selamatkan bangsa-bangsa. Haleluya. Hamba berdoa buat suku-suku yang terabaikan, suku-suku yang di pedalaman, suku-suku yang tertinggal Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang sudah menjangkau mereka. Mungkin sudah banyak dijangkau, tapi masih ada Tuhan suku-suku yang terabaikan. Kami berdoa, atau suku-suku atau orang-orang yang terabaikan yang ada dalam kota Tuhan, kelompok-kelompok yang terabaikan yang ada di dalam kota, yang belum dijangkau oleh Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan jamalah. Amin. Bawalah orang-orang-Mu Tuhan untuk menjangkau mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan kepada semua orang Kristen bahwa kami bertanggung jawab untuk hal ini juga. Bukan hanya berdoa begitu saja, tapi kami harus bergerak. Haleluya Yesus. Tuhan tolong berkati Tuhan. Indonesia biarlah segera dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, pulihkan kota-kota, pulihkan desa-desa Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga Tuhan, pulihkan pemerintahan kami, pulihkan semua Tuhan. Tolong kami berseru, Yesus, 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 curahkan roh-Mu, urapan yang kuat, urapan yang besar di atas bangsa kami ini, supaya bangsa kami segera keluar dari masalah ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang memberikan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
kita akan akhiri ibadah Pentakosta hari ini. Rasakan itu terus, suasana Pentakosta dalam hidup, dalam keluargamu. Dan sepakat, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Yesus Kristus. Yesus, kalau rohmu engkau sudah berikan kepada kami, apalagi yang lain pasti engkau berikan. Dirimu sendiri sudah kau berikan kepada kami. Kau sudah mati di kayu salib di Golgota. Dan apa yang kami perlukan dalam hidup kami, kekuatan baru kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus, maka menjaga kami, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan bersama-sama yang sudah percaya. Amin. Amin.